channel Sumber Belajar, media belajar masa kini. Adik-adik, kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema kedua, pembelajaran pertama, mengenai siklus air tanah. Perhatikan gambar-gambar di atas, gambar A dan gambar B. Apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Gambar A menunjukkan daerah yang subur dengan cadangan air yang melimpah. Sedangkan gambar B menunjukkan daerah yang gersang dengan tidak adanya cadangan air. Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Gambar A. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B? Apa yang menyebabkannya? Dapat disebabkan hilangnya cadangan air di dalam tanah akibat dari tidak adanya daerah resapan air. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Bagaimana caranya? Dapat, dengan cara selalu menyediakan daerah peresapan air. Salah satunya dengan menjaga kelestarian hutan. Sebutkan cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan di sekolahmu. Menjaga kebersihan, menjaga kelancaran saluran air, menggunakan air seperlunya, menanam pohon di lingkungan sekitar. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Kamu telah membaca teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang terdapat pada teks? Bagaimana urutannya? Tuliskan dalam diagram alir berikut. Siklus air tanah.
Peristiwa pertama. Air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa kedua, air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Peristiwa ketiga, tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke dalam tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Kerjakan tugas berikut bersama kelompokmu. Tulislah proses terjadinya air tanah. Proses terjadinya air tanah adalah air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Air yang masuk ke dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah ada dua. Yang pertama, faktor alam, yang berupa kondisi tanah dan kondisi iklim. Faktor yang kedua, faktor kegiatan manusia yang berupa penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan pertanian, perumahan dan perindustrian, dan pembangunan jalan dengan aspal atau beton sehingga mengurangi daerah resapan air. Tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih adalah hemat dalam menggunakan air, menanam pohon atau penghijauan, membuat lubang resapan air, dan mengurangi sampah atau limbah.